outlet itu harus satu junction. Makanya kita langsung milih keluarnya ke yang terdekat aja, junction terdekat. Untuk mau tahu ini apa namanya, langsung kita kan kalau didekatkan oh junctionnya junction 4, maka di otak langsung tulis aja 4. Ya, sesuai nama kalian, didekatkan aja ini punya kalian namanya apa di sini. Kemudian area itu adalah luasan. Ketika memasukkan area dipastikan bahwa ini satuannya sudah hektar. Jadi harus sesuai dengan soal. Kalau di soalnya nggak hektar 3.500 meter persegi ya, kalian konversikan ke hektar dulu ya. Dan kalau misalnya ada soal ini 3 meter persegi, berarti dari ini dijadikan hektar. Jadi harus hati-hati terkait kesatuan. Karena kalau salah nanti kalinya juga pasti salah. Jadi di sini karena soalnya sudah hektar, berarti 3,5 hektar ya. 3,5. Kemudian ada width atau lebar. Ini adalah lebar pengaliran. Jadi ini air kalau jatuh di sini tuh lebarnya berapa pengalirannya? Kita sesuai soal adalah 100. Kemudian ada persen slope. Persen slope itu adalah kemiringan pada lahan ini. Ya, di soal berapa? 10. Oke, langsung tulis 10. Kemudian ada persen improve. Persen improve itu adalah bahasanya itu gini. Air yang turun di sini itu yang masuk ke sini itu berapa persen? Jadi seberapa pengaruh subcatchment ini terhadap saluran ini? Ya. Jadi kita anggap aja yang mengalir ke sini 75%. Tapi apakah 75%? Bisa aja 90, 95 gitu ya. Kita anggap aja yang ngalir ke sini 75, 25%-nya menyerap ke tanah, gitu ya. Kita anggap seperti itu. Jadi kita tulis di sini adalah 75. Biasanya tiap daerah itu punya data. Jadi kalau nanti kalian skripsi atau penelitian itu ada kok daerah ini tuh berapa persen, gitu ya. Kemudian, nah ini F-improve. F-improve ini nanti kalian akan dapat di mata kuliah drainase. Nanti itu ada tabel namanya tabel hambatan. Jadi F-improve itu adalah persen penyerapan air yang didasari pada tutupan lahan. Nah, kenapa saya di sini tulisnya 0,04? Karena saya anggap ini adalah perumahan yang lahannya sudah sebenarnya tertutup beton kan jadi rumah gitu ya. Makanya saya tulisnya 0,04. Tapi tabelnya banyak. Kalau misalnya ini adalah banyak lahan kosong, bilangnya bukan 0,04 gitu. Jadi itu ada tabelnya. Nanti di drainase kalian akan dapat namanya tabel N. Kemudian lain itu ini dibiarkan saja. Jadi yang dimasukkan cuma tadi range, outlet, area, width, slope, and growth. Nah, kemudian ini kita tulis. Silakan semuanya kalian ubah sesuai soal yang ada di sini. Yang suka cuma kayaknya itu kan sudah ada soal. Disamakan semua berarti Bu kan? Kenapa? Disamakan semua soal. Iya, disamakan soal. Ini kan soalnya 2,5. Iya, samakan datanya sesuai soal. Ini kan 2,5. Range-nya kan 1. Tapi tetap ikut. Outlet-nya ambil yang terdekat kan ini. Berarti ini jam. Nah, Sesuai. Range-nya tadi berapa? areanya 1. 2 ya. Iya. Ininya 100 juga ya. Oh, 160. 50. Ininya sama. Remnya emis 2. Dia tergantung dari Yang terus yang sini apa. namanya Section kok outletnya ambil yang terdekat. Kita ambil outlet ini ya. Terus kalau yang ketiga Oh, berarti harusnya pakai yang ambil yang gajinya itu enggak di bawahnya. alas Ini jauhnya ini yang terdekat, jangan sampai ambil yang terdekat. Ini kan terdekat ke sini, ini terdekat ke sini.
areanya dua ya. Dapat kamu apa lah lagi? Oh iya, nggak boleh. Oh maksudnya ini maksudnya dibuang ke sini juga? Boleh, boleh. Kalau seperti itu boleh. Saya kira ini dibuang di buah junction nggak boleh. Jadi satu apa titik kontrolnya cuma satu. Jadi ini cuma satu. Tapi kalau di sini boleh. Kira 75 ya. Kemudian 5,04. Ya. Jadi ini baca skema ini adalah statement ini terbuang ke sini, ini titik kontrolnya. Statement ini terbuang ke sini, statement ini terbuang ke sini, ya. Nah, kemudian dimensi apa lagi yang harus dimasukkan? Saluran. Untuk saluran kita masukkan dimensi konduit dulu ya. Mohon maaf, junction. Untuk junction itu kita hanya memasukkan ketinggian atau kontur ya. Nah, di soal itu kan saya cuma ngasih di sini 34. Tapi di soal ada kata-kata bahwa tiap 100 meter ya turun 0,5 meter. Maka kalian harus hitung sendiri. Berarti kalau di sini 34 ini kan turun nih. Jadi dari 3,5 nih. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misalnya di soal tertulis begini. Ini kan mudah ya, di sininya yang 35. Kalau misalnya di soal saya tulis di sini 35. Tiap 1 meter turun 0,5. Kira-kira ke sini turun apa naik? Naik ya. Kok bisa naik? Ya kita pakai logika. Air itu kan mengalirnya ke sini karena titik keluarnya di sini. Kecuali titik keluarnya saya tulis di sini, berarti otomatis yang tinggi di sini. Paham ya? Karena itu drainase kan apa? Buang air dari yang tertinggi ke terendah, ya. Nah, maka kalau di sini soalnya, misalnya nanti ada soal, ya, atau di UTS saya taruh 35-nya di sini, maka ke sini kalian naik 1,5, berarti 35,5, sini 36, ya. Sininya turun. Nah, silakan untuk masukkan itu tinggal diklik 2 kali, elevasinya dimasukkan ya di sini. Ini 34. Nah, untuk ini kalian bisa ganti nama, x koordinatnya dibiarkan saja. Nah, ada yang beda di sini. Karena di di kita ini kita tidak memperhitungkan air kotor, maka infonya ditulis dulu. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau melakukan analisa dengan air kotor, maka di sini dimasukkan data air kotor itu. Nah, kita anggap saja yang kita hitung hanya data hujan, air karena hujan, ya. Kemudian ini di close, silakan dimasukkan data yang lain. Hindi tahu, contoh ngomong itu kurang lebih 0,5. Tiap 100 meter turun 0,5 tanan. Abang-abang tidak guna? Abang-abang tidak guna berarti? Abang di? Abang-abang trapesium. Loh, ini kan anu nih, dimensi ini saluran. Iya, awalnya juga. Berarti kita sudah memasukkan elevasi pada masing-masing bukit. Selanjutnya kita memasukkan dimensi. Nah, kemudian kita memasukkan dimensi saluran, ya. Untuk masukkan dimensi saluran, kalian baca di soal. Kalau ada soal seperti ini, berarti saluran ini dan ini dimensinya ini. Saluran ini dan ini dimensinya ini. Ya. Nah, saluran ini itu menggunakan dimensi adalah trapesium. Kalau trapesium terbuat dari apa biasanya?
lihat orang kerjakan saluran yang beton. Batu kali. Ya pendek ada batu kosong ya. Batu kosong tapi diganti beton. Kalau seperti ini biasanya baru dari beton semuanya unit ya. Iya, batu Oke, sekarang kita masukkan yang ini. Kalian klik 2 kali konduitnya. Nah, di sini diperhatikan ada inlet node dan outlet node. Ini menunjukkan bahwa saluran ini itu bawa air dari sini ke sini. Ini kan junction 4, junction 5 ya. Kemudian nah di setnya kalian pilih, diklik kalian pilih. Ini kan ini kita bagi ini tingginya berapa? Kemudian di OK. Ini loh. Kemudian di sini ada ini apa namanya atau panjang saluran. Apa panjang salurannya? Sini ganti di bottom nih. maksimum high. Oke, ganti berapa? Dia sudah dalam meter atau belum ya? Kemudian, nah sekarang roughness. Kalian kan sudah dapat hidrolika. Roughness itu apa? Ayo, hidrolika apa? Yang rumusnya P sama dengan sumber F, R pangkat 2/3 dipangkat setengah. Hambatan. R, kenapa ya? Roughness apa R? Tapi kok gini kenapa? Kasaran. Ya. Kenapa? Atau selain Kok bukan di deh, 0,4. Nah, sekarang coba buka HP-nya. Kalian ketik Itu loh ya. Terus mulai lainnya tadi kenapa? kalian ketik Kenapa 100? nilai manning tabel Mana manning. sayang? Tabel manning aja. Tabel manning. Wala pensil. Terus habis itu udah. Sing karo ibu kita. Sing N-nya kira itu. Sing N-nya kira itu balik. Ini ya, angka PN-nya. Nah, ini di sini ada besi tuang, kaca, saluran beton dan lain sebagainya. Karena kita pelengsengan, ya, berarti kan termasuk ke pasangan batu yang dismen, ya. Berapa nilainya itu? 0,025. Silakan dimasukkan di roughness-nya. Ya. Kemudian lainnya dibiarkan ya, di close saja. Kemudian lanjutkan ke yang selanjutnya. Ya, trapesium itu kan dua, ininya kan di sini. Trapesium semua. Ya, nanya kotaknya. Pasangannya batu apa? Prosesnya sama ya. Biasanya kan beton gitu. Selanjutnya yang ini ada berubah ya. Ini sudah bukan rectangle lagi, bukan trapesium lagi, tapi rectangle dengan tinggi berapa itu 1 ya? Itu bawahnya. Nah, roughness-nya berubah. Berapa roughness-nya? Kita buka lagi tabel tadi. Kalau beton dia berapa? Saluran beton 0,013 ya. 0,013. Nah, ininya kita ubah 0,013. Sesuai dari tabel manning ya.
Silakan saya tunggu ya. Sebentar Bu. Promosi Kita kasih waktu 3 menit ya. Sampai semua dimensinya udah dimasukkan. Yang tidak sukses, Sebentar Bu. kalau tidak sukses itu biasanya masalahnya adalah tidak memasukkan stasiun hujan pada subcatchment. Di sininya tidak diberi ketinggian, salurannya tidak diberi dimensi. Salahnya seperti itu, atau ini menggunakan lifting, bukan menggunakan segitiga terbalik. Sampai sukses. Kalau tidak sukses, kalian tidak bisa melihat hasilnya. Jadi kalau di UTS kalian tidak sukses, kalian tidak bisa menjawab soal. Jadi harus sukses, ya. Sukses bos. Ada yang belum? Petir. Kenyal. Masih apa saja kamu itu? Oh wow. Sudah ya? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah, kita oke saja. Nah, kemudian kita kalau sudah, maka kalian fokus pada soal. Nah, ini kan saya contohkan soalnya ada 2. Bisa aja soalnya ada banyak. Ya. Kita anggap saja soal yang pertama, tunjukkan not yang banjir, ya. Kalian di sebelahnya tanda petir itu ada ini. Nah, itu ada status sama summary ya. Kalian klik yang summary. Mana summary? Nah, akan muncul seperti ini kan ya? Ya. Cetan. Nah, Di sini cetan. ini di sini ada topik ya. Nah, untuk menjawab ini itu kalian cari di sini. Misalnya ditanyanya kan tunjukkan saluran yang banjir. Banjir kan flood ya. Maka flooding. Maka ini kalian prinsip kalian tunjukkan. Oh, yang banjir adalah not 4 dan 5. Itu ya. Kalian tunjukkan. Kalau misalnya tentang kenapa? Kalau nggak banjir tidak akan muncul not flooding. Jadi nggak ada menu ini. Nanti saya coba ya. Kalau nggak banjir itu ininya nggak muncul. Kemudian misalnya pertanyaannya tunjukkan skema runoff ya, maka ini kalian skema runoff-nya. Atau misalnya tunjukkan kedalaman air pada masing-masing saluran. Itu kalian bisa yang nah, itu akan muncul. Oh, ketinggiannya ini, ya. Tergantung soal. Ini dibaca baik-baik soalnya ya. Oke, yang saya contohkan kan not flooding. Kemudian soal yang kedua adalah tunjukkan potongan memanjang dari saluran yang mengalami banjir. Maka untuk menunjukkan potongan memanjang itu adalah kalian pilih yang sebelahnya ini. Ya. Kemudian kalian masukkan. Kalau kalian lihat saluran, kalau tampak memanjang itu kan kita lihat saluran dari sini ke sini. Yang kamu mau lihat itu yang mana gitu ya. Kalau misalnya gini, saya mau lihat penataan saluran dari sini ke sini gitu ya. Maka ditunjukkan saluran kalian tuh dari not mana ke mana.
ini kan namanya not 4, ini not 5, ini not 6 kan ya. Kalau di layar kalian nggak sama, nggak apa-apa, biarkan saja. Berarti kalian tulis saja, saya mau menunjukkan potongan memanjang saya tuh dari sini ke sini. Maka saya tulis di sini adalah not 4 sampai 6. Kalau misalnya kalian cuma mau menunjukkan dari sini ke sini, ditulisnya berapa? 4 sampai 5. Ya, oke, silakan. Ini 4 ke 6. Kemudian di pipet ini. Oh, ini saya namanya bukan 6. Oh, 9. Nanti saya sudah seperti ini, baru di OK. Kan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampak memanjang dari saluran kalian. Jadi kalau saluran itu lah, ini saluran kalian ya. Kalian melihat dari sisi sana. Ya, paham ya? Misalnya ini salurannya, kalian melihat dari sisi sini. Nah, ini salurannya, kemudian ini tinggi saluran, ini kemiringannya. Berarti kok gini berarti? Salurannya tinggi. Jadi kok gini? Bentuknya gini. Kemudian ya saya jelaskan dulu ya. Jadi saluran ini gitu, ini kalian cek benar nggak penampangnya, benar nggak tingginya segini? 0,6 kan tingginya ya. Jadi kemiringannya turun setiap 1 meter turun, benar nggak turunnya setengah? 34 ke 33, benar ya? Nah, kemudian kok ada seperti ini? Ini artinya ada perubahan dimensi. Pertama kan kalian tingginya 0,6. Kemudian di pojok sini itu kan ada penambahan dimensi kan ya? Ini adalah dimensi. Untuk mengetahui banjir atau tidak, banjir itu ketika airnya melebihi ini. Banjir itu air melebihi, ini kan not, kalau melebihi ini. Untuk melihat simulasi banjirnya, tadi kan kalian lihat tabelnya. Kalau mau lihat simulasi banjirnya, kalian ke map. Kemudian di animator itu kalian pilih yang ini. Kemudian ini kalian print screen, kalian jelaskan mana yang banjir. Animator. Saya kok lurus, Bu? Animator. Kamu nggak masuk ke elevasi kali? Sudah 34. Tadi Google. Nah, kalau sudah seperti ini, Maaf dulu. jangan lupa di print Maaf, screen. kiri. Nah, ini merupakan Maaf. penampang yang badan. Iya maaf. Itu tuh maaf ya. Pulangnya gimana? Dipijet kanan nih loh, kanan terus, dipijet terus. Forward itu loh. Ini udah mulai. Agak banjir gini. Emang tadi kan dari tabel Pas log flooding kan emang 4 sampai 5. gak banjir nanti, gak banjir. Banjir. Hah? Gak banjir. Ayan gimana Pak? Sebenarnya apa nih? Ya ya. Nah, nanti kalau disuruh tunjukkan saluran yang banjir, berarti ini. Ya. Kalau misalnya di soal itu tidak mengatakan tunjukkan yang banjir, cuma misalnya tunjukkan, misalnya gini ya. Kalau soalnya gini, tunjukkan penampang saluran primer. Berarti ini kan sekunder ya. Oh ya, tahu dari mana Bu primer sama sekunder gitu ya? Biasanya kalau primer itu salurannya dimensinya lebih besar. Maka kalau sistem kita ini yang primer yang ini, ya, yang sekunder yang ini. Kalau
bisa saja soal saya itu tidak menunjukkan tidak meminta banjir, paham ya? Saya cuma minta tunjukkan penampang saluran, ya berarti gini. Kemudian biasanya kalau kalian belum mengecek, airnya ini nggak muncul, sama kayak tadi, yang masih kosong. Untuk memunculkan ini, kalian connect sama kuliah animator ini, biar airnya muncul. Ya. Setiap 100 meter kan turun. Terakhir itu Yang berubah di run lagi. 2,5. Habis berubah di run. terakhir 32 loh. 3,5. Oh iya loh kan ini. Jika sentra kan sing iki aku. Sentra kan aku sing iki. Padha ora gambar dhewe. Lah ya, sentra kan iki lah. 32,5. Sentra dhewe. Elevasi apa sih? Sing butuh elevasi apa sih? Kurvale kan. Iki berarti. Iki lah saya. Piro? Terus disilang. Lagi kita telepon nang kene. Padha ae. Coba tanya. Itu Rena juga gitu. Rena, itu kenapa kayak gitu? Sama Nabil yang ngono. Sudah ada pertanyaan? Tanya. Kamu sudah Cak iki beda. Iki terus. Elevasi. Lepas inti. Sini udah kembali. Tadi yang sana. Oh yang ini. Ini ya. Yang ini. Kamu masukkan ini berapa? 6. Udah. Kalian 6 ya, saya kan 9. Udah. Coba di run dulu. Jadi terus kita 6 sampai 9. Hah? 6 sampai 9. Oh, dirance. Iya dirance. Kamu ganti langsung. Dirance. Gimana? Dirance. Enggak apa mending kita ganti nambahi dirance. Kan kamu enggak ada keran. Barang kan akan kereta foto nasi dasar. Coba di dirance. Kan dari WA restart. Iya. Dia gak ada ya? Oh iya. Sabar, iki lho. Dia ada planning lho. Geser-geser naik kok. Tipe lagi ini. Iki lho.
iki dibaca. Kursornya hilang kok iki. Iki lak pause. Iki forward itu ke depan. Iya iya, play-nya bingung play-nya. Ayo wis iki forward. Langsung ke depan. ke play. Forward kan ke depan. Iya langsung ke play ke depan. Terus misalnya pause, terus misalnya ini kan bablasan dia sih geseran aja. Berarti aku ke part kelima ke dulu kan lampu terus ya. Main jam tuh. Jadi RUU TNI itu gimana menurut jelasin ke aku? Itu gini dalam sebuah Apa yang berubah gitu? sebelum kita mengetahui berubah atau enggak di dalam sakose ini malah Dari sebelum ke sesuatu.